Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan di Expression Channel. Kita akan berbagi resep dari berbagai macam masakan, dan kali ini kita akan menampilkan resep masakan dari Sumatera Utara dari bahan yang non halal, dari B2. Nah, kita akan berbagi resep sup yang hangat yang bisa menambah energi kita. Dan kita akan mulai dengan bahan-bahannya ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu bahan pertama. Bumbu-bumbu yang diperlukan untuk memasak bahan ini adalah bawang putih sebanyak 7 siung. Lalu kemudian ada lagi jahe teman-teman. Oke, jahe kita perlukan sekitar 3 ruas jari seperti ini. Lalu kemudian ada pala seperempat butir atau setengah butir juga boleh teman-teman ya. Lalu kemudian ada bawang merah sekitar 4 siung yang besar ya teman-teman. Lalu ada juga merica, boleh pakai merica yang seperti ini teman-teman ya, setengah bungkus, atau pakai merica yang butiran juga boleh. Ada daun seledri 4 batang. Lalu kita akan melihat juga bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk terus subscribe ya di channel ini. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 wortel, 3 biji wortelnya yang nanti kita akan bersihkan. Lalu kemudian ada daun bawang sebanyak 2 batang. Oke, lalu kemudian ada kentang 1 biji atau boleh setengah juga, terserah. Boleh. Kemudian ada jeruk lemon 1 butir, garam sekitar 1 sendok makan. Lalu ada kaldu jamur sekitar 1,5 sendok teh. Nah, ini bahan utamanya ada tetelan daging B2 ya. Nah, semua bahan-bahan tadi teman-teman diulek atau boleh juga pakai blender, dan hasilnya setelah itu kita goreng atau kita oseng dengan minyak sedikit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya sudah mengosengnya dan sampai sekitar agak coklatan ya teman-teman. Lalu kemudian saya tambahkan sedikit air supaya terus bumbu ini menjadi matang teman-teman ya. Sebelum nanti kita akan memasukkannya ke rebusan daging tetelan tadi ya teman-teman. Nah, kita terus masak bumbu ini harus betul-betul matang teman-teman, supaya harum dan juga enak rasanya ya teman-teman. Semua wanginya bisa keluar, bawang putih, kemudian lada, lalu kemudian pala juga ya, itu wanginya harus keluar ya teman-teman ya. Ini pastikan bumbu-bumbu ini matang betul ya, kira-kira seperti ini. Saya sedikit menambahkan air karena sudah mulai agak mengering. Lalu kemudian setelah itu kita akan memasukkannya ke rebusan daging tetelan tadi. Nah, sebelumnya teman-teman, saya memasukkannya bersamaan dengan 4 batang seledri tadi ya teman-teman. Jadi si seledrinya saya rebus tanpa dipotong-potong, jadi utuh seperti itu. Saya rebus bersama dengan daging tetelan tadi. Ya. Nah, teman-teman, sebetulnya ini bisa di presto. Ada juga yang males ya teman-teman ya, lama memasaknya. Jadi teman-teman bisa pakai presto juga. Cukup 30 menit saja di presto. Dan kalau teman-teman tidak mau pakai presto, bisa menggunakan api biasa, merebus dengan biasa saja sekitar 1,5 jam ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menambahkan garam sekitar 1 sendok makan, lalu kemudian ada kaldu jamur sekitar 1 sendok teh ya. Nah, nanti saya akan koreksi rasa nanti setelah direbus ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman, saya menggunakan api bawah ya teman-teman ya, jangan terlalu besar supaya air kaldunya keluar ya. Daging tetelan ini banyak sekali mengandung kaldu-kaldu jamur, itu sebabnya bagus sekali untuk sup ya teman-teman. Nah, selagi kita menunggu tetelan ini masak, kita bersihkan dulu wortelnya dan kemudian kita potong-potong miring. Teman-teman boleh menyesuaikan dengan selera ya teman-teman, boleh potongannya miring, bulat-bulat juga boleh ya. Dan juga kentang, nah seperti ini dipotong kotak-kotak, disesuaikan dengan selera teman-teman semua ya.
Nah, kemudian juga daun bawang saya sudah iris-iris seperti ini sambil menunggu daging tetelan tersebut matang ya teman-teman. Diperlukan sekitar 1,5 sampai 2 jam ya untuk betul-betul mengeluarkan kaldunya gitu ya. Nah, ini kira-kira daging tetelan yang sudah dimasak sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Seperti ini kira-kiranya. Nah, tadi saya juga menambahkan merica ya. Nanti teman-teman bisa kira-kira ya, kalau misalnya pengen lebih pedas, lebih hangat, teman-teman bisa tambahkan. Nah, teman-teman, setelah sekitar 1,5 jam saya mengangkat seledri yang tadi saya sudah rebus bersamaan dengan daging tetelan tadi. Saya menambahkan sedikit lagi kaldu jamur dan garam karena setelah saya koreksi kayaknya kurang asin sedikit teman-teman, dan sedikit saya tambahkan kaldu jamur ya. Nah, setelah sekitar 1,5 jam daging tetelan ini direbus, nah setelah itu teman-teman mulai memasukkan semua sayurannya dan merebusnya sampai matang teman-teman. Tidak perlu lama untuk merebus sayur-sayur ini karena sudah panas juga ya si supnya, jadi mudah sekali sayuran ini matang. Jadi saya sudah memasukkan wortel dan juga kentang. Nah, setelah kira-kira sudah matang, kita bisa memasukkan daun bawang ya. Nah, ini sudah mulai matang. Teman-teman bisa koreksi rasa ya teman-teman, apa yang kurang. Nah, kira-kira setelah matang jadinya seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya, dagingnya segar sekali. Lalu kemudian wortelnya juga warnanya cerah, ada ya daun bawangnya juga. Nah, itu masih ada sisa seledri yang tadi. Nah, ini teman-teman daging tetelan tadi. Ini banyak sumsumnya ya teman-teman. Kemudian ada sedikit lemak dan juga daging-dagingnya. Nah, ini ada yang dagingnya bahkan sampai ada yang lepas dari tulang-tulangnya. Nah, ini kaldunya cukup pekat ya teman-teman. Buat anak-anak bagus sekali, dan kalau cuaca sedang hujan, minum sup ini sangat nikmat sekali teman-teman ya, karena hangat ke badan kita, lalu kemudian proteinnya cukup tinggi dan menyegarkan badan kita ya teman-teman. Jadi pantas sekali, dan silahkan teman-teman coba. Teman-teman bisa merasakan nikmatnya sup tetelan B2 ini ya teman-teman. Kira-kira jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya sedang menyajikannya di mangkok, dan teman-teman dalam penyajiannya ini teman-teman sebetulnya di Batak itu biasanya disantap dengan sambal ya teman-teman. Kalau sudah pakai sambal kayaknya jauh lebih enak sekali. Nah, teman-teman bisa lihat air kaldunya begitu pekat ya, dan ada minyak-minyak yang keluar dari dagingnya itu sendiri. Nah, seperti ini teman-teman kira-kiranya. Dagingnya empuk sekali, kaldunya kerasa, asinnya pas, gurihnya juga keluar, sayurnya juga oke, dan matangnya pas. Nah, ditambahkan dengan jeruk nipis teman-teman pada saat memakan sup ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan tingkat keasamannya mau seperti apa. Plus ada sambal andaliman, sebetulnya itu menambah sensasi yang berbeda teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyantap hidangan ini beserta dengan sambal andaliman, jeruk nipis. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe channel ini. Oke teman-teman, itu saja sup B2.